Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Satu hari lagi Tuhan Yesus beri kami kesempatan untuk kami boleh ada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau belajar akan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi pada pagi hari ini. Saya akan memberikan judul atau tema mengalami kebaikan Tuhan. Mengalami kebaikan Tuhan. Kita sudah cukup lama ya belajar tentang si bungsu. Bagaimana kisahnya, kita juga sudah kita belajar banyak. Setiap kita mengalami kebaikan Tuhan di dalam setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya pun sama gitu ya, seperti si bungsu yang hilang karena dari kehidupan yang sudah mengenal Tuhan, tetapi proses berjalannya waktu menghilang, dalam arti meskipun saya beribadah tetapi tidak mengalami pribadi Bapak sendiri. Kali ini saya mau memberikan satu kesaksian ya, bagaimana keadaan saya yang dulu sama yang sekarang itu berbeda sekali. Bagaimana kalau dulu kalau ke gereja tetap ke gereja, dan kalau untuk sekarang lebih bersungguh-sungguh lagi, yaitu karena pengenalan kita akan Tuhan, Bapa kita itu luar biasa sekali. Sama seperti si bungsu ya. Kalau kita baca ayat yang di Lukas 15 ayat 21, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Jadi si bungsu ini sadar akan kesalahannya sehingga ia datang kepada bapaknya. Dan saya juga belajar untuk seperti si bungsu ini ya, ketika kita sadar untuk kita balik, kita mengakui segala kesalahan kita kepada Bapa kita di sorga. Bagaimana keadaan saya yang tidak baik, dan Bapa di sorga mau di dalam kehidupan kita itu akan mau lebih baik lagi. Dan Bapa kita di sorga pun tetap menunggu kita sampai kita mau kembali untuk kita datang kepada Bapa kita yang di sorga. Si bungsu pun dia kembali kepada bapaknya. Dia mengakui kesalahannya, dan akhirnya bapaknya ini mengampuni segala kesalahan si anak bungsu ini. Sama seperti juga Tuhan, Bapa kita di sorga, apapun keadaan kita, seburuk apapun keadaan kita, Bapa tetap menunggu, tetap menanti untuk Dia tetap mengampuni dan menerima kita. Seperti juga di Mazmur berapa saya lupa, sejauh timur dari barat Tuhan membuang dosa-dosa kita dan melupakan segala kesalahan dan pelanggaran kita. Dan si bungsu ini mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa sekali. Karena apa? Karena bapaknya itu terlalu sayang banget sama dia. Sama juga saya juga sesuatu banget gitu ya, lebih daripada apa yang saya pikirkan. Tuhan ketika saya melakukan kesalahan itu, Tuhan gak pernah menghakimi saya. Cuman Tuhan bilang, jangan berbuat kesalahan lagi atau jangan berbuat dosa lagi. Dan itu membuat saya sampai, aduh Tuhan, sampai segitunya. Padahal saya itu udah istilahnya berulang-ulang, tapi Tuhan tuh mau saya itu mengalami suatu perubahan. Dan saya mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Kalau saya juga boleh mengalami Tuhan, pengenalan Tuhan Yesus itu sebagai Bapa secara pribadi di dalam hidup saya. Dan saya juga mengajak kepada Bapak Ibu Saudara atau Saudari, untuk setiap kita mau belajar untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam kita mengikut Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi kita tuh mengenal Bapak itu secara pribadi. Kita memiliki persekutuan yang pastinya Bapak terlebih rindu untuk kita memiliki persekutuan yang lebih sungguh-sungguh lagi. Dan biarlah pada pagi hari ini renungan yang singkat ini boleh menjadi berkat. Dan saya juga mengajak untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk kita mencari Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Dan bila juga dalam sepanjang hari ini kita mau serahkan seluruhnya hidup kita, untuk kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus sebagai Bapa dalam hidup kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur buat renungan yang singkat ini. Biarlah juga Tuhan mengajarkan kami untuk kami terus mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami terus Tuhan hidup bertumbuh di dalam pengenalan yang akan Engkau. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Biarlah dalam sepanjang hari ini Kau pimpin dan Kau tuntun sepenuhnya hidup kami. Kami serahkan roh, tubuh, dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.